Para sahabat RPK yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki perenungan Natal dalam Natal kita tahun ini. Dan PGI serta KWI memilih tema, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Yang berbahagia adalah setiap kita ketika kita mau membaca, mendengar, menyimpan, lebih lagi melakukan firman Tuhan. Para sahabat RPK yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita diberi pilihan untuk memilih salah satu dari sekian banyak pilihan, maka sudah pasti kita akan memilih yang terbaik menurut penilaian kita. Memilih yang terbaik berarti memilih yang lebih dibandingkan dengan yang lain. Tuhan dalam pilihannya menghadirkan diri di tengah-tengah kehidupan manusia, juga menentukan pilihan. Dan pilihan yang Allah ambil adalah pilihan yang bisa saja menurut ukuran kita tidak sesuai dengan penilaian kita. Bethlehem, kota kecil yang terlupakan, jauh dibandingkan dengan Yerusalem. Sebagai sebuah pusat kultis, tempat di mana banyak orang berkumpul, menunjukkan kesungguhan ibadah lewat bait Allah yang ada di dalamnya. Namun ternyata Tuhan memilih Bethlehem, sebuah kota kecil yang hampir-hampir terlupakan. Tuhan juga memilih Maria, perempuan Yahudi yang jika dibandingkan dengan perempuan-perempuan lain mungkin bukan yang terbaik menurut kriteria kita. Tetapi toh Tuhan memilihnya. PGI dan KWI pada tahun ini mengambil tema marilah kita ke Bethlehem. Marilah kita ke Bethlehem. Kenapa Bethlehem? Karena di sanalah sang cinta itu dihadirkan. Cinta yang besar yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan manusia dihadirkan di Bethlehem. Sang cinta yang memberikan pengharapan. Dunia kita kerap kali menjadi dunia yang penuh dengan ragam ketakutan. Kita takut dengan perdamaian dunia. Kita takut dengan kejahatan yang terjadi di tengah-tengah dunia kita. Kita takut dengan kekerasan. Kita takut dengan sikap-sikap egois dan egosentris yang semakin menguat. Kita takut dengan kehidupan keagamaan kita, kehidupan persekutuan kita. Dan pengharapan selalu menolong orang untuk melihat cahaya dalam kegelapan. Pengharapan yang membuat kita dapat terus bertahan. Pengharapan yang membuat kita dapat terus melangkah maju. Sekalipun jalan yang harus kita lewati tidaklah semudah jalan yang kita bayangkan. Pengharapan selalu menghadirkan semangat. Pengharapan menghadirkan kehidupan. Pengharapan adalah janji tentang semua yang baik. Janji tentang semua yang menyenangkan. Semua
yang mendatangkan kehidupan. Dan Allah dalam Yesus Kristus di Bethlehem menghadirkan pengharapan itu. Seorang filosof bernama David Hume pernah berkata, Allah hanyalah Allah, Allah yang benar jika hidup manusia dimasukinya. Allah hanyalah Allah yang benar jika lorong-lorong kumuh dikunjunginya. Jika yang sakit mendapatkan pemulihan, jika anak-anak yang kelaparan mendapatkan makanan dan pendidikan, jika yang terlantar karena bencana mendapatkan bantuan. David Hume tidak pernah mengagung-agungkan Allah dalam keangkuhan istana dan kemegahan rumah-rumah ibadat. Tetapi Allah adalah Allah yang hadir di tempat-tempat kumuh, Allah yang hadir di kandang ternak, Allah yang hadir di rumah-rumah petak, Allah yang hadir menjumpai para penderita kusta yang dianggap hina dan makan bersama dengan para pendosa. Dan Allah yang demikianlah yang dihadirkan di Bethlehem, sang cinta yang menghidupkan pengharapan. Sang cinta yang menghadirkan keindahan masa depan. Saudara-saudara, sahabat-sahabat RPK yang dikasihi Kristus, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem adalah sebuah tema yang mengajak setiap kita untuk berjalan menuju ke pengharapan. Menghampiri Bethlehem berarti menghampiri sang cinta. Berjalan ke Bethlehem berarti berjalan dalam pengharapan. Oleh karena itu, marilah kita dengan sadar menjalani kehidupan ini bukan dengan ketakutan, bukan dengan kecemasan, tetapi dengan pengharapan yang memberikan kehidupan. Marilah kita pergi ke Bethlehem adalah sebuah undangan yang di dalamnya kita diajak melihat bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menghadirkan pengharapan itu. Termasuk kita, saudara dan saya di dalamnya. Mari kita belajar untuk menghadirkan pengharapan. Menolong orang-orang menjumpai cinta dari Tuhan yang menyapa dalam setiap keberadaan dirinya. Lewat sapa cinta yang bisa kita kirimkan kepada semua. Selamat Natal buat saudara-saudara. Selamat menghadirkan pengharapan. Karena Tuhan sang cinta adalah Tuhan pemberi pengharapan. Bethlehem, kota kecil yang terlupakan, menolong setiap kita untuk yakin dan percaya siapapun diri kita berharga di mata Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.